Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Baik Ananda, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang ibu minta Ananda semua cek temannya di sebelah kanan, kirinya, di samping. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hari ini lengkap semua ya. Jumlah siswanya 20 orang ya Ananda. Baik. Sekarang ibu akan bertanya kepada Ananda semua tentang pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Iya, Tiara masih ingat? Ayo coba sebutkan. Iya, benar sekali. Nah, pada minggu lalu kita membahas tentang siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Ayo, siapa yang bisa menjawab siklus akuntansi? Apa itu siklus akuntansi? Ayo coba angkat tangannya. Iya. Iya. Sarah, coba sebutkan apa itu siklus akuntansi. Ya, benar sekali. Siklus akuntansi adalah siklus yang umumnya dipakai perihal akuntansi dan keuangan. Dimulai dari awal transaksi hingga mempersiapkan transaksi pada tahun berikutnya. Baik, itu adalah pengertian dari siklus akuntansi. Nah, coba sebutkan ada berapa siklus akuntansi? Iya, ada 10. Yang pertama, ayo menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Ya, bagus. Yang kedua, memposting ke buku besar. Yang ketiga, menyiapkan daftar saldo akun. Yang keempat, menganalisis data penyesuaian. Yang kelima, ya apalagi, ayo menyiapkan kertas kerja akhir periode. Yang keenam, membuat apa? Iya, jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, ia menyiapkan daftar saldo yang telah disesuaikan. Yang kedelapan, ayo. Bagus. Menyiapkan laporan keuangan. Yang 9, ia membuat jurnal penutup. Yang terakhir, ke-10, ayo. Iya, menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Baik, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang siklus akuntansi dan langkah-langkah pada siklus akuntansi. Sekarang kita akan bahas tentang langkah yang pertama, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Apa itu yang menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal? Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, angkat tangannya. Ya, Sarah, saya jawab. Iya, bagus Sarah, jawabannya sudah mendekati ya. Baik, ibu akan jelaskan. Mencatat dan menganalisis transaksi ke dalam jurnal yaitu proses pertama dalam siklus akuntansi. Pada praktiknya, ada perusahaan yang menggunakan jurnal 2 kolom
dan ada juga perusahaan yang menggunakan jurnal lebih dari 2 kolom atau jurnal khusus. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam jurnal khusus? Pertama, jurnal pengeluaran kas. Kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal apa lagi? Yang ketiga, jurnal pembelian, Bu. Yang keempat, jurnal penjualan. Yang terakhir nih, yang kelima, jurnal umum. Baik. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, Andi silakan. Ada. Iya, bagus sekali pertanyaannya, Andi. Baik, Andi bertanya, Bu, apa sih perbedaannya jurnal 2 kolom dan jurnal lebih dari 2 kolom atau jurnal khusus itu, Bu? Ya, baik ya, Ibu akan jawab. Jurnal 2 kolom itu digunakan pada perusahaan jasa atau perusahaan kecil yang tidak membutuhkan jenis transaksi secara spesifik. Nah, contohnya perusahaan jasa laundry, perusahaan jasa sewa mobil. Nah, perusahaan apa lagi yang termasuk ke dalam perusahaan jasa? Iya, perusahaan jasa sewa kontrakan, misalnya sewa kos ya. Perusahaan apa lagi? Iya, perusahaan jasa salon, Bu. Iya, bagus. Ya, perusahaan apa lagi? Iya, perusahaan jasa kayak les, Bu. Bagus, bisa juga ya. Nah, jadi perusahaan jasa yang tidak membutuhkan transaksinya, pencatatannya secara spesifik itu menggunakan jurnal 2 kolom. Nah, bagaimana dengan jurnal lebih dari 2 kolom, Bu? Jurnal lebih 2 kolom itu biasanya dipakai pada perusahaan dagang karena transaksi yang dicatat itu berulang-ulang atau sering terjadi, seperti penjualan. Pada perusahaan dagang, penjualan tidak mungkin kan hanya terjadi 1 kali dalam 1 bulan. Nah, jadi dibutuhkanlah jurnal khusus penjualan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi setiap bulannya. Nah, begitu. Baik, dari yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal itu, Bu? Bagaimana caranya? Nah, caranya hari ini kita akan bahas bersama. Kita akan bahas, Ibu akan memberikan kelompok dan latihan soal yang akan Ananda kerjakan per kelompok. Nah, nanti Ibu akan bagikan kelompoknya. Karena di sini ada 20 orang, Ibu akan bagikan kelompok menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama dimulai dari nomor urut absen 1 sampai 5. Kelompok yang kedua nomor urut absen 6 sampai 10. Kelompok ketiga nomor urut absen 7 sampai 15. Yang keempat nomor urut absen 16 sampai 20. Nah, ada 4 kelompok. Sebelum Ananda mengerjakan soal yang Ibu minta, silakan Ananda simak terlebih dahulu contoh soal yang Ibu berikan pada slide PPT yang di sebelah Ibu ya.
Nah, silakan Anda simak contoh soalnya agar mempermudah Ananda dalam menyelesaikan soal yang sebelum Ananda mengerjakan soal yang Ibu minta, silakan Ananda simak terlebih dahulu contoh soal yang Ibu berikan pada slide PPT yang di sebelah Ibu ya. Nah, silakan Anda simak contoh soalnya agar mempermudah Ananda dalam menyelesaikan soal yang Ibu berikan. Nah, baik. Setelah memperhatikan contoh soal, menganalisa dan mencatat transaksi ke dalam jurnal, bagaimana menurut Ananda? Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Jika Ananda ada kesulitan di dalam menjawab soal, bisa berdiskusi dengan teman-teman dan kelompoknya masing-masing ya. Dan jika tidak menemukan jawabannya, Ananda bisa bertanya ke Ibu. Baik, bisa dipahami? Iya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan soalnya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Sekarang Ananda sudah memegang soal masing-masing. Nah, sekarang dengarkan Ibu sebentar. Ibu akan menjelaskan ada 2 tugas untuk Ananda. Tugas yang pertama, Ananda selesaikan soal pada kelompok masing-masing. Dan tugas yang kedua, Ananda mempresentasikan hasil jawaban yang sudah Ananda kerjakan. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Baik, sekarang silahkan Ananda berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya, dan apabila ada yang tidak bisa dimengerti dari soal yang Ibu berikan, Ananda boleh bertanya kepada Ibu. Baik, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Bagaimana Ananda, sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Belum? Kenapa belum selesai? Ada yang tidak dimengerti? Baik, silakan dilanjutkan. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik. Kelompok 4? Belum? Kenapa? Baik. Silakan dilanjutkan kepada kelompok yang belum selesai ya. Nah, yang belum selesai silahkan dilanjutkan tugasnya, dan yang sudah selesai akan Ibu panggil ke depan untuk mempresentasikan tugas dan hasil jawabannya. Bagaimana Nanda, sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah, baik. Kelompok 2? Sudah? Baik. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Baik, bagus. Kelompok 4? Iya, belum juga selesai. Baik, ayo segera diselesaikan. Sambil kita menunggu kelompok 4, kita mulai saja presentasikannya dulu ya. Silakan untuk kelompok 1, perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Iya, hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kepada kelompok 3 selanjutnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, Ibu sudah melihat hasil persentase Anda semua dari masing-masing kelompok. Tapi masih sayang, ada satu kelompok yang belum bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, dari masing-masing kelompok,
Ibu sangat mengapresiasi Ananda semua, walaupun masih ada yang belum selesai ya. Nah, dan kelompok yang terbaik adalah kelompok 1 ya. Selamat kepada kelompok 1. Nah, kenapa Ibu memilih kelompok 1? Karena kelompok 1 adalah kelompok yang paling pertama yang dapat menyelesaikan tugasnya. Dan untuk Ananda yang belum bisa menyelesaikan tugasnya, tolong ke depannya untuk lebih baik lagi ya. Baik, apa kesimpulan materi kita hari ini? Ada yang mau coba jawab? Ya? Ira bisa jawab? Iya, bagus sekali ya. Iya, betul itu. Materi kita hari ini menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Merupakan siklus pertama yang dilakukan di dalam pencatatan akuntansi. Nah, pencatatannya berupa apa? Apa tadi? Ayo, coba. Iya, betul sekali. Pencatatannya berupa transaksi jurnal 2 kolom dan jurnal lebih dari 2 kolom atau jurnal khusus. Nah, apa saja yang terdapat di dalam jurnal khusus tadi? Iya, siapa yang bisa jawab? Iya, silakan jawab. Iya, bagus sekali. Ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal penggusuran kas, Bu. Iya, bagus. Ada jurnal apa lagi? Pembelian, Bu. Bagus. Yang terakhir jurnal umum, Bu. Iya. Nah, jurnal umum terakhir berarti ada 5 jurnal. Nah, jurnal 2 kolom dipakai untuk perusahaan apa tadi? Perusahaan jasa. Yang jurnal lebih dari 2 kolom? Iya, perusahaan dagang. Nah, itu tadi jurnal yang ada di jurnal lebih 2 kolom dipakai perusahaan dagang. Bagus sekali ya, Ananda. Jadi Ananda sudah bisa memahami ya materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk minggu depan tugas Ananda, tolong tulis mengenai apa saja akun yang terdapat di dalam jurnal 2 kolom dan jurnal khusus atau jurnal lebih dari 2 kolom ya. Tolong ditulis, dicatat, diringkas. Itu adalah tugas untuk minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.